Wanita ini dikejar penjahat dan dipojokkan di kaki tebing. Melihat penjahat akan menangkapnya, wanita itu segera memanjat. Dengan pengalaman panjat tebingnya, ia dapat dengan mudah memanjat tebing dengan kemiringan hampir 90 derajat. Ia pikir ia telah lolos, tapi tak disangka salah satu dari 4 penjahat itu juga seorang ahli panjat tebing. Dengan keterampilan panjat tebing dan kekuatan fisik yang luar biasa, penjahat itu hampir menangkapnya. Diiringi suara patah tulang, anggota keempat geng itu benar-benar hancur. Karena luka penjahat sangat serius, mereka segera mengembalikannya ke perkemahan. Setelah beberapa patah kata untuk menghiburnya, mereka memberinya beberapa obat penghilang rasa sakit. Khawatir rekannya akan kesulitan menelan, mereka segera mengambil minuman dari meja dan menuangkannya. Untuk membalas dendam, mereka segera mencapai dasar tebing. Meskipun mereka semua membawa perlengkapan mendaki, tebing yang hampir vertikal mendorong mereka untuk memutar arah mendaki gunung. Wanita yang kebetulan menyaksikan hal ini segera mengenakan sepatu hikingnya dan mengoleskan bedak di tangannya, berharap bisa mencapai puncak lebih dulu. Setelah mendaki selama beberapa jam, ia masih terjebak di tebing. Untungnya ia menemukan sebuah tebing kecil dengan tenda di dekatnya. Ia segera memanjat berharap bisa beristirahat sejenak. Tanpa sepengetahuannya, para penjahat telah mencapai puncak. Pimpinan penjahat berjalan ke tepi tebing mencoba menemukannya. Pimpinan penjahat memberitahu wanita itu bahwa mereka hanya ingin bersenang-senang dan berharap ia berhenti meronta. Wanita sangat marah tapi tak berdaya. Ia meletakkan ranselnya dan mencoba beristirahat sejenak. Namun tiba-tiba para penjahat menjatuhkan tali. Ternyata mereka berencana untuk menariknya dan melampiaskan nafsu mereka. Namun ketika mereka menarik tali ke atas, mereka hanya menemukan sebuah catatan. Meskipun geram dengan catatan itu, mereka terus berdiskusi tentang cara menangkap wanita itu. Di bawah, wanita itu melihat hari mulai gelap, menyelipkan peralatan pendakiannya di celah dan membuka tenda di dekatnya, berniat beristirahat di dalam dan memulihkan tenaga sebelum membuat rencana lebih lanjut. Namun ia tak menyangka para penjahat di atas akan membuat keributan lagi. Mereka mengemas ransel dan melemparkannya ke bawah mengenai tendanya. Wanita itu ketakutan melihat jurang di bawah, namun sebelum ia sempat bereaksi, ransel itu jatuh lagi. Wanita itu sigap dan meraihnya, mencegahnya jatuh dari tebing. Para penjahat di puncak gunung melihat beban yang bertambah, segera memotong tali itu. Untungnya wanita itu berhasil meraih tepi tepat pada waktunya. Ia berusaha keras untuk naik ke tepi dan kembali ke tenda. Melihat wanita yang masih selamat, salah satu dari mereka turun untuk menyerang. Penjahat itu merobek tenda dengan pisau. Melihat wanita itu menolak menyerah, penjahat itu menariknya keluar dan siap untuk menjatuhkannya. Untungnya ia meraih pakaian penjahat. Melihat penjahat masih berbicara omong kosong, wanita itu menusuknya di paha, membuatnya menjerit kesakitan. Setelah mendengar jeritan rekannya, para penjahat di atas buru-buru menarik tali ke atas. Mereka tidak hanya menarik rekannya, tapi juga menjambak rambut wanita itu. Untungnya wanita itu berhasil meraih tenda lagi, menyelamatkan nyawanya. Tanpa ia sadari, tepat ketika ia mencapai tebing kecil, tenda itu runtuh. Melihat ini, wanita itu benar-benar putus asa. Para penjahat di atas juga sedang berselisih paham. Kejadian sebelumnya telah membuat rekannya ketakutan, jadi ia memutuskan untuk pergi saat fajar. Lagi pula mempertaruhkan nyawanya untuk masalah sekecil itu tidak sepadan. Tanpa ia sadari, tindakan ini juga membuat ketuanya marah. Larut malam ketika rekan itu hendak buang air kecil, ketuanya tiba-tiba muncul di belakangnya dan memukulnya dengan tongkat. Saat rekan lainnya terbangun, ia segera menyadari bahwa temannya telah hilang. Ia bertanya kepada ketua apa yang telah terjadi dan ia diberitahu bahwa rekan itu telah turun gunung. Tapi pria itu jelas tidak mempercayainya. Temannya mengalami cedera kaki dan saat itu sudah larut malam sehingga mustahil baginya untuk turun gunung sendirian. Merasa ada yang tidak beres dengan tatapan tajam ketua, ia segera mengenakan pakaiannya dan menelpon temannya. Namun dering itu terdengar dari tubuh ketua. Pria itu langsung mengerti segalanya. Melihat rencananya terbongkar, ketua tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung ingin menyerang pria itu. Ketua mengambil palu itu dan memukulnya beberapa kali, membuatnya tak berkutik. Ia kemudian mengikatnya dengan tali dan menyiramnya dengan bensin. Ia kemudian menyalakan korek api. Adegan ini membuat wanita itu ketakutan. Ia tak menyangka mereka akan saling bunuh. Penjahat di puncak gunung telah mengamankan tali pengaman dan bersiap turun untuk menemui wanita itu secara langsung. Wanita yang kebingungan tiba-tiba melihat belati di tebing. Tahu penjahat tidak akan melepaskannya, ia memutuskan untuk mengambil resiko. Ia memanjat batu untuk mengambil belati itu sebagai pertahanan diri. Kemampuan memanjat wanita itu sangat baik dan ia akhirnya mengambil belati itu. Namun tepat ketika ia kembali ke tebing kecil, sebuah tali diturunkan. Sebelum ia dapat memahami situasi, pemimpin penjahat muncul dan mengancamnya dengan kematian. Wanita itu mengutuk keluarganya yang membuat penjahat marah yang kemudian menendangnya. Wanita itu mencoba melawan dengan belati tapi tidak sebanding dengan pria itu. Tepat ketika pria itu mencoba mencekiknya, wanita itu menendangnya di bagian vital lalu memotong talinya dan akhirnya memberikan luka tusuk yang membuat penjahat itu tergelantung. Penjahat yang tergantung di tebing itu benar-benar hancur dan memohon padanya untuk mengampuni nyawanya. Namun ia menginjak tangan pria itu. Setelah semalaman beristirahat dan memulihkan diri, wanita itu kembali memanjat tebing.
Berbekal pengalaman mendaki selama bertahun-tahun, ia tidak hanya menaklukkan gunung tapi juga menantang batas kemampuannya sendiri, berhasil mencapai puncak. Saksikan keseruan lainnya tetap di Snack Video, bikin semua bikin.